There are moments in life when doing what's right feels wrong. When your integrity is questioned, your kindness is taken for weakness, and your silence is misunderstood. You could fight back, you could prove them wrong, but instead, you choose to honor. Even when it hurts, you honor God. Even when it looks right in your own eyes, you wait for God's timing. Even when you're judged, forgotten, or betrayed, you believe that God Himself will defend you. Honor is not weakness. It's strength under control. It's faith that says God sees what others don't. You don't honor because they deserve it. You honor because He is worthy. And when you choose to honor, heaven moves on your behalf. So keep your heart pure, keep your hands clean, because in the end, those who honor will be the ones God lifts up in His perfect time. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Allah. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah kasih setiamu yang boleh melimpah atas hidup kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini. Menyatukan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah hadiratmu boleh turun atas setiap kami. Pengurapan yang sama yang kami terima pagi hari ini akan jemaatmu terima juga pagi hari ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, kami percaya kami berdaulat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami percaya dan Allah yang kami sembah. Kami katakan amin. Beri sorak-sorai buat Dia. Haleluya.
katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi,
kerendahan hati kami Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu pagi hari ini. Kami temukan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Melingkupi kami, membasahi hati kami Tuhan. Bahkan menyegarkan jiwa kami. Dengan segala syukur kami Bapa, kami masuk hadirat-Mu jauh lebih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
benar Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Thank you Lord, saat ini Kau yang beracara dari awal hingga akhirnya. Hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan, tapi Kau yang beracara. Firman ini akan tersampaikan bukan karena hamba-Mu. Engkau yang menyampaikan untuk mereka, untuk jemaat-Mu, baik untuk hamba-Mu sendiri. Kau yang mengurapi setiap kami. Hindarkan dari segala pikiran-pikiran di luar. Kami ajarkan untuk kami fokus kepada Engkau hari ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Siapakah hamba-Mu ini? Kau yang memampukan Tuhan, bukan karena kepandaian kami, kecerdasan kami, tapi semua oleh karena kasih karunia-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tes. Shalom Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi ya. Semua sehat di sini? Amin. Saya mau ngangkat materi hari ini, judulnya mendukakan Roh Kudus. Sebetulnya ini keingintahuan saya sendiri juga saudara. Saya tuh kan sering dengar nih khotbah Anania Safira atau Roh Kudus. Oh, mendukakan Roh Kudus gimana sih? Saya memang ingin tahu tentang hal ini dan membaca tentang hal ini. Saya ingin menyampaikan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari ya. Kita buka di slide-nya. Yang pertama dulu. Yang pertama. Yang gambarnya ada merpatinya itu. Nah, ini saya berikan gambar burung merpati. Kalau kita di Perjanjian Baru merasanya kalau Roh Kudus, oh kayak burung merpati, benar nggak saudara? Oh, Roh Kudus itu seperti Tuhan Yesus dibaptis, burung merpati tampak Roh Kudus turun ya, seperti itu ya. Kan Bapak Ibu mungkin tahu sendiri, oh merpati itu berarti Roh Kudus. Tapi ternyata setelah saya pelajari bahwa merpati ini hanya sebuah lambang Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi dikatakan bahwa merpati ini adalah sebuah lambang Roh Kudus supaya Allah tuh ingin bahwa kita tuh merasakan gimana sih Roh Kudus dengan lambang merpati itu Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya merpati sendiri ini hanya sebuah pernyataan Allah, jadi bukan oh Roh Kudus itu merpati, jadi bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya masih pembukaan dulu, enggak apa-apa tetap digambar itu. Di dalam Matius 3 ayat 16 kan dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari udara dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini saya memberi gambaran Roh Kudus itu apa dulu ya, sebelum saya masuk mendukakan Roh Kudus itu apa, supaya ngerti. Jangan cuma kita dengar dari orang, oh Roh Kudus itu gini, oh Roh Kudus itu gini, enggak ya. Nah, ilustrasi bahwa Roh Kudus itu kita kan nggak bisa melihat wujud roh ya Bapak Ibu ya. Lah manifestasi dari putranya yang kudus yaitu Yesus dan Roh Kudus itu dalam rupa burung merpati merupakan manifestasi kasih Allah kepada umat manusia yang menurunkan Yesus dan Roh Kudus ke dunia. Kemarin saya habis bimbingan dalam KAM itu bahwa sebetulnya Yesus sendiri dan juga Roh Kudus itu adalah pendamaian dengan Allah. Jadi Allah karena ingin manusia selamat menurut inkarnasi menjadi Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita baca tidak terlepas dari Trinitas ya, Allah Tritunggal itu ya. Jadi di mana Allah itu satu tapi memiliki tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, ini saya mau ngomong yang Roh Kudusnya Bapak Ibu. Lah penafsiran setiap manusia itu punya keterbatasan, tergantung intelektual masing-masing orang. Ada yang menganggap, oh Roh Kudus kayak seperti ini. Tergantung apakah salah? Tidak ada yang salah, karena Tuhan sendiri, kita bukan menjadikan kita sebagai objek. Oh karena aku pintar, aku ngerti nih. Atau mungkin Pastor Tri yang sudah sekolah teologi, atau nanti mungkin Mas Agung juga ya, atau siapapun yang sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Saya sering PA, zaman kuliah saya dulu sering ikut pemahaman Alkitab. Apakah cara Allah mengenalkan, untuk membawa kita mengenal Dia itu masing-masing setiap orang. Jadi tidak ada yang salah. Mungkin bagi si A, oh
sepele kok Roh Kudus kayak gini. Mungkin ada yang gini, wah nek Roh Kudus gini. Nah, itu masing-masing ya. Dan penafsiran itu ada keterbatasannya. Tapi Tuhan tuh ingin dikenal lewat penjabaran yang dipahami manusia, tapi bukan Roh Allah, yaitu pernyataan ini tuh bisa direkam oleh manusia yang seperti Matius 3 ayat 16 ini, yaitu seperti burung merpati. Oh, merpati kan tuh kan kesannya suci, halus, hewannya kan kalau orang pernikahan pun aja itu juga merpati ya. Lah, Roh Kudus sendiri dalam bahasa Ibrani artinya Ruach HaKodes, di mana dalam ini berjenis nominalnya nih gendernya kelamin feminim, tapi bukan berarti Allah kita feminim ya. Allah lebih sering disebut Bapa kami, bahkan secara aligus Allah adalah suami bagi kita, mempelai pria, ya seperti itu ya. Di dalam Roh Kudus itu macam-macam saudara. Di perjanjian lama dan perjanjian baru tuh dimanifestasikan beda-beda. Apakah nyambung? Ada beberapa pendapat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru Roh Kudusnya beda, tapi sebetulnya sama Bapak Ibu Saudara. Cuma kalau di perjanjian lama itu dilihat dari pekerjaan roh dalam penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 21 dikatakan pada mulanya Allah atau Elohim. Elohim di sini dikatakan 3, jadi di situ plural, berarti banyak, bukan hanya satu. Makanya dikatakan kita percaya pada Allah Trinitas itu Bapak Ibu ya. Lalu pekerjaan roh dalam melengkapi bagi pelayanan, pekerjaan roh dalam mengilhami para nabi, pekerjaan Roh Kudus dalam menghasilkan kehidupan bermolar, pekerjaan roh menubuatkan Mesias, itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Lalu perjanjian baru ditunjukkan bahwa peran serta roh dalam kehidupan Tuhan Yesus, peran serta roh dalam kehidupan orang percaya, ajaran Rasul Paulus tentang roh juga, di mana Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus dan Roh kebenaran dan lain-lainnya ya. Ini sih terkadang kita tuh baca Alkitab gak serius Bapak Ibu. Kami pun, saya pribadi pun, saya percaya bahwa satu orang yang percaya Yesus, orang yang benar-benar di dalam Tuhan, semua tuh akan mempengaruhi satu keluarga. Awal-awal saya orangnya kita sekeluarga baca firman, tapi bukan yang mengulik benar-benar. Mungkin waktu zaman kuliah saya suka pemahaman Alkitab, tapi bukan yang saya ulik sendiri. Saya tahu dari orang ini, tahu dari orang ini. Lah, ada satu keluarga yang mungkin tak benar-benar enggak bisa loh. Kamu cuma baca-baca tok tapi enggak paham. Padahal ini nanti saya tentang ayat satu ayat ini aja tafsirannya dalam banget. Padahal cuma satu ayat. Apalagi kita yang baca kadang-kadang saya sudah selesai 3 kali baca Alkitab. Tapi bareng ngono ora mudeng apa-apa. Ya wis asal lewat gitu loh ya. Yuk lanjut next. Nah, mari kita baca ayat ini bersama-sama di Efesus 4 ayat 30. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30 ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi karena ia bisa merasakan duka, sedih, duka. Orang percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai apa? Jaminan penyelamatan. Kehidupan yang penuh dosa itu mendukakan Roh Kudus. Seperti dikatakan di Galatia 5 ini saya agak tambah. Galatia 5 yang tentang buah-buah roh tahu ya, bahwa keinginan daging itu pasti berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita di dalam hidup kita banyak keinginan daging, ya pasti rohnya semakin tipis. Apa sih keinginan daging? Percabulan, penyembahan berhala, iri hati, apalagi perselisihan. Marah juga semua ya, dan banyak itu ya. Kalau mungkin dibaca di Galatia 5 nanti bisa dibaca ya lebih dalam, saya mungkin hanya sekilas. Apa buah roh? Kita baca di Galatia 5 ayat 22-23, mungkin Bapak Ibu boleh membuka di Alkitab masing-masing. Saya bacakan aja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Berarti nih orang yang tidak sabar bukan Roh Kudus ya. Ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Intinya kalau kita banyak dagingnya, rohnya semakin melempem. Kalau di rumah suka marah-marah suami, rohnya baru melempem. Mohon maaf ya Pak Robert kalau saya sering marah-marah. Misalnya itu ya, kayak gitu. Ini contohnya. Atau misalnya sedikit gini tersinggung. Sedikit gini tersinggung, ya itu harus kita tanda tanya. Jangan-jangan dagingku ini lebih besar nih daripada rohku.
Itu kita harus tanda tanya ke pribadi. Saya enggak ngomong ke perseorangan, saya ngomong ke diri saya sendiri. Ini saya menyampaikan firman ini sebetulnya saya senang karena ini sebenarnya untuk diri saya sendiri juga ya. Jadi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus karena orang-orang yang percaya, orang sekelas pengkhotbah pun juga bisa jatuh dalam hal ini. Sebetulnya dua, bisa yang satu memadamkan Roh Kudus, yang kedua mendukakan Roh Kudus. Tapi di sini saya tidak membahas tentang yang memadamkan Roh Kudus, tapi saya membahas tentang mendukakan Roh Kudus. Gimana sih Roh Kudus kok sampai berduka cita gara-gara kita gitu ya. Next. Lah sebelum masuk itu kita harus tahu surat Efesus itu ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Benar ya Bapak Ibu? Kota Efesus ini adalah kota yang dikenal dengan penyembahan berhala dan kehidupan duniawi. Makanya Rasul Paulus ngomong ke jemaat di Efesus. Paulus menekankan orang percaya yang telah diperbarui dalam Kristus dan harus hidup berbeda dengan dunia. Apa bedanya kamu dengan dunia? Oh aku sekolah, aku nyontek. Oh aku buat tesis, aku dibuatin orang. Apalagi? Oh saat ada orang menegur saya marah. Siapa lu? Lu bukan donatur. Ngapain gue negur aku? Padahal misalnya Pastor Tri yang negur. Maaf ya Pastor ya. Kadang deh. Dalam kegerejawi. Oh kamu seperti mungkin dari kakak mentor menegur. Alah ngajari terus memang kowe wis udus. Ya ini kan alasannya orang kalau orang tidak terima kritik ya. Duniawi kita tuh lebih gede. Gak ada bedanya. Orang bayar pajak tak manipulasi aja lah. Apa kamu bedanya dengan orang Kristen dengan orang dunia? Saya belajar dari sejak saya muda untuk menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Meskipun saya tidak mau saya berbeda banget, enggak juga. Cuma saya ingat banget, mungkin saya pernah cerita juga ya. Dulu waktu saya pendidikan dokter tuh ya ono sing nyontek akeh juga ya. Saya tuh sampai punya kursi khusus. Dikasih kursi, ada 2 kursi teman saya Kristen. Saya punya teman namanya Winda dan satu saya. Kita tuh punya kursi khusus karena kita orang-orang yang enggak mau nyontek. Dan kita tergabung waktu itu dengan PMK Medis. Mungkin ada orang-orang di sini yang ikut. Kita PMK Medis pemahaman Alkitabnya kan. Dan itu bukan itu aja. Enggak semua orang PMK Medis juga benar-benar. Banyak juga teman saya PMK Medis juga nyontek-nyontek juga. Lah itu saya belajar karena secara manusia. Wah Tuhan nanti aku enggak punya teman. Kalau kita beda dengan dunia. Pasti dong. Alah sok suci lu, sok rohani. Bener enggak? Tapi Yesus pinginnya kita beda dengan dunia. Next. Di Efesus 4, hidup baru dalam Kristus, yaitu menolak cara hidup lama dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus 4:30 mengingatkan bahwa dosa dan ketidaktaatan itu mendukakan Roh Kudus. Lanjut. Nah ini ada beberapa poin di Efesus 4 ayat 30 ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang dapat berduka. Bukti kepribadian Roh Kudus yaitu Roh Kudus bukan sekedar kekuatan ilahi, tapi pribadi dalam Tritunggal Allah yang saya sebutkan tadi di awal. Orang percaya memiliki hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. John Calvin mengatakan mungkin ini saya ngambil dari Reform ya nih ya. Roh Kudus bukan hanya kuasa atau energi, tetapi pribadi Allah yang memiliki perasaan dan kehendak. Terkadang orang karismatik seperti kita, wah bahasa roh dikira kita penuh Roh Kudus, padahal belum tentu. Atau mungkin aku baru diomongi Roh Kudus loh Cik. Wih Gung, aku diomongi Roh Kudus kalau saya misalnya, bener enggak itu Roh Kudus kayak gitu loh. Kita harus bertanya karena Roh Kudus itu bukan hanya kuasa atau energi, tapi pribadi Allah yang memiliki perasaan dan kehendak ya. Next. Bagaimana Roh Kudus bisa berduka? John MacArthur yang baru-baru ini meninggal, setiap kali kita berdosa, kita menyedihkan Roh Kudus yang telah diberikan untuk membimbing dan menguduskan kita. Kesalehan dan kekudusan adalah bagian penting dalam hidup orang percaya. Kalau orang Kristen gak mau saleh, gak mau taat, gak mau, jangan nyebut dirimu Kristen. Kalau orang Kristen gak mau diajar, gak mau dididik, ya wes podo ae karo orang dunia. Sakit gak dididik, sakit gak ditegur. Saya yang udah gede gini kalau ditegur, wes gak usah jauh sama mama atau adik saya, alah sok suci.
kadang gitu. Ngomongnya firman terus bedino ketemu ngomongnya firman terus. Rasanya sudah kayak gitu. Mungkin saya sama suami saya ya sama. Suami saya nggak tahu ya begini. Ngomong firman terus kayak gitu ya. Kadang-kadang kita kalau ngomong firman, kalau saya sama suami itu kadang ya berdebat. Karena pikirannya ya sesuai pikiran. Oh dia mikir gini, saya mikir gini ya. Tapi ya sudah kan itu nanti Roh Kudus berbicara masing-masing. Melalui saya atau Pak Robert sendiri-sendiri ya. Karena secara intelektualnya beda-beda ya. Nah lanjut. Bagaimana ya itu ya. Tadi ya kalau kita nggak salah itu mendukakan Roh Kudus ya. Yang kedua, tadi kan dikatakan dimeteraikan oleh Allah untuk hari penebusan. Roh Kudus itu sebagai meterai keselamatan Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 30 orang percaya itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita buka dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saat kita menjadi milik Allah, saya katakan selalu kalau di care, kamu itu memuji Tuhan, kamu itu sembahyang, kamu itu ikut care kayak gini atau kamu ikut ibadah, bukan untuk kesenanganmu sendiri, tapi untuk apa? Kemuliaan Allah. Karena orang dibawa, saat ini kita hari Minggu ibadah ini, sebetulnya bukan karena kita Bapak Ibu. Kalau karena kita itu objektivitas kita, tapi Tuhan kita jadi, kemarin waktu doa pagi Pastor T menyampaikan, Tuhan itu subjek, jadikanlah Tuhan sebagai subjekmu, bukan objek. Kalau pikirnya, oh ya, aku sing ngatur Tuhan, aku rak gelem ibadah Minggu, aku ada urusan kok ini. Wah ya wis mulai objektivitas. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, saya percaya di dalam firman carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu semua orang udah tahu. Hidupmu akan luar biasa saudara. Terlepas bukan secara, saya enggak ngomong secara finansial materi, damai sejahtera dalam hidupmu itu pasti luar biasa. Saat kamu susah, orang mungkin bisa gila, tapi kamu thanks God. Itu. Lah, R.C. Sproul mengatakan, keselamatan kita tuh dijamin oleh Roh Kudus. Ia adalah meterai yang tidak dapat dibatalkan oleh dosa kita, tapi tetap mendukakannya. Terus kalau kita sudah dibaptis, nanti nih aku dosa gak masuk surga dong Kak? Yo enggak. Jadi tetap kita selamat, cuma kita mendukakan Roh Kudus kalau kita berdosa terus. Saya tuh kadang bayangin, ya sebenarnya kalau dibayang-bayangkan gak boleh ya. Harus sesuai, kalau Pastor Tri ngomong harus pesyat. Nanti apa remes, nanti apa, nah itu tuh ternyata kita kalau memahami Alkitab tidak boleh ini Roh Kudus berbicara, dibaca dulu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita kalau baca Alkitab baca dulu, cari ayat-ayat penunjangnya, baru nanti berdoa. Makanya kalau kita pertama baca Alkitab biasanya doa, Tuhan berkati hambamu mengerti, berikanlah Roh Kudusmu mengalir. Jadi saat kita baca ya memang secara manusia kita baca mungkin intelektual kita sendiri kalau bagi saya oh seperti ini artinya, tapi mungkin bagi orang lain nangkepnya gini gitu loh ya. Tapi yang pertama lakukan harus baca dulu sebelum Roh Kudus berbicara sama kita semua. Kalau kita nggak pernah baca firman, yo meh Roh Kudus ngomong piye ngono lho, ngomongannya ngono. Banyak orang ngomong, wah seru, tapi boro-boro baca Alkitab, satu ayat aja enggak kejamah. Enggak usah jauh-jauh, saya tanya, renungan kalau setiap pagi yang di His Majesty dibaca enggak? Ya nek panjang malas baca Loh piye? Padahal ayatnya paling cuma siji, ngono lho. Tapi paling cuma apa? Amin, tapi enggak dilihat isinya, apa isinya? Padahal yang buat kita tenanan yo gawe ini. Gitu loh. Ya saya minta mungkin ini awal dulu setiap renungan pagi yang di-share di His Majesty dibaca ya. Mungkin daripada ibu lihat TikTok, nge-scroll TikTok kalau mama saya tuh mulung, ya tolong dibaca renungannya dulu ya. Gitu ya. Next. Hubungan dengan anugerah yang tidak bisa hilang. Orang percaya yang sejati itu tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Karena Roh Kudus telah memeteraikan sampai hari penebusan. Itu di ayat Efesus 4 ayat 30 ya. Namun mereka tetap harus hidup dalam pertobatan karena dosa itu mendukakan Roh Kudus.
Sama di Galatia 5, kalau keinginan kaging kita tambah banyak, keinginan roh pun semakin turun. Tambah males ibadah, tambah males baca Alkitab. Alah wis kae ya hidupku ngene-ngene kok, tetep kere terus. Lah berarti melihat Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu dari finansial. Oh berarti nek orang yang sukses Roh Kudusnya banyak. Urung tentu. Ngono lho ya. Kalau enggak mau belajar tentang firman ya enggak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya pelempem. Ya. Orang yang pinter pandai ngomong, orang public speaking kan pasti bisa ngomong ya. Tapi beda loh kalau orang yang di dalam Roh Kudus. Beda. Ya. Ini Matthew Henry mengatakan sebagaimana meterai digunakan untuk menandakan kepemilikan. Meterai itu apa toh? Nek kita punya meterai 10.000 dicap tuh berarti intinya sah. Itu bisa dibawa ke hukum enggak? Ya sebetulnya kita ini kan manusia yang orang penuh dengan hukuman, benar enggak? Tapi kita dimeteraikan Allah, ditebus oleh Allah sehingga kita bebas dari hukuman. Sama kalau meterai 10.000 lah, Tuhan Yesus meterainya bukan 10.000 Bapak Ibu. Tapi meterainya apa? Nyawanya sendiri. Sopa yang mau, tidak usah jauh-jauh suami istri mengorbankan nyawa untuk istrinya atau suaminya mau, tidak usah jauh-jauh kena COVID, ya bisa menghindar. Pak Robert termasuk hebat sih, waktu saya kena COVID, saya tidak pakai masker, dia yang suruh pakai masker. Makanya agak kurang ajar nih ya istrinya, tapi dia mau ya, itu adalah bentuk kasih sayang dia sama saya ya Bapak Ibu ya. Dan berkat Tuhan dia nggak kena COVID tuh, belum pernah kena COVID, puji Tuhan ya. Karena saya agak takut juga kalau dia kena COVID karena dia kan lebih punya faktor resiko daripada saya, kayak gitu ya. Next, ketiga, apa sih dosa yang mendukakan Roh Kudus? Saya ini khotbahnya nggak lama-lama, kayaknya udah mau selesai nih. Ya, tenang, jangan ngantuk dulu ya Bapak Ibu ya. Yang ngantuk agak melek sedikit yuk. Yo, Efesus 4, dosa dalam konteks Efesus 4 ya. Mungkin bisa dibaca dari 25 sampai ayat 29. Dibuka Alkitabnya ya. Saya nggak nge-share di situ. Oh ya saya share. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Saya mulai dulu ya. Efesus 4 ayat 25. Sudah semua? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita balik ke slide sebelumnya. Dosa yang mendukakan Roh Kudus yang pertama apa? Kebohongan. Siapa di sini yang masih sering bohong Bapak Ibu Saudara-saudari? Paling sepele ngomong sama mentor nih. Kamu kenapa hari ini gak datang? Maaf Mas, saya ada ini padahal ternyataannya enggak. Itu bukan bohong kepada mentornya loh. Ya, enggak, ini contoh aja, tapi di sini enggak ada ya Bapak Ibu ya. Terus hati-hati yang suka bohong-bohong nih sama istrinya, sama suaminya, hati-hati ya. Ngomongnya gini padahal aslinya gini, itu juga salah satu mendukakan Roh Kudus ya. Apalagi kayak Anania Safira itu ya, yang dia ngomong mau memberikan segini tapi ternyata memberikan segini. Makanya mati, hukumannya mati. Mungkin kalau sekarang kita bukan mati secara jasmani, tapi rohani kita mati Bapak Ibu. Ya kamu kayak orang normal, kehidupan jalan terus, tidak ada masalah. Mungkin kadang semakin diberkati Tuhan bisa, tapi rohmu kosong, hatimu kosong. Saat ada masalah meledak, marah. Saat ada masalah, kalau ada orang yang agak ekstrim mungkin larinya kemana gitu ya. Tapi saya yakin di sini nggak ada ya. Pertama jangan suka bohong ya. Kalau bohong itu berarti intinya kamu mendukakan Roh Kudus. Nek bohong terus tambah-tambah. Kalau ada ini agak melenceng sedikit, ada cerita orang anak kecil aja dapat cerita kalau orang bohong-bohong nanti orang yang suka berbohong itu nggak dipercayai omongannya. Bener nggak? Alah paling ini, ya toh? Gitu ya. Yang kedua, kemarahan yang tidak terkendali.
Saya jujur kalau marah kadang-kadang ya ini masih harus perlu Roh Kudus juga ini. Kalau sama Pak Robert tuh kadang nek pas gumes kita ngamuk aduh. Tapi ya saya belajar secara manusia saya mau minta maaf sama suami saya tuh kadang waduh dia yang salah, ya aku wajar dia salah tak marahi, tapi kok harus aku yang minta, akhirnya aku selalu minta maaf sudah tenang, maaf ya aku gak sampai matahari terbenam tuh maksudnya gak suwi-suwi, gak lama-lama Bapak Ibu. Saya selalu meluk dia, maaf ya tadi Ruth marah-marah, lah kamu soal gini, kadang masih gila kamu gini, untung Arbet ya enggak, lah kamu gini gak jadi tambah marah lagi ya. Jadi saling meminta maaf, terus dia, ya aku ya juga minta maaf. Ya itu kan kunci hubungan juga gitu ya, kayak gitu ya. Jadi ojo marah-marah, sebetulnya bukan cuma suami istri, terhadap pelayanan pun sama. Kalau kita marah-marah terus sama seorang pelayanan, enak gak kalian? Enak gak ketemu sama temenmu itu? Enak gak? Boro-boro ketemu enak, muales aku delok ke kowe. Bener gak? Maido terus. Padahal nurung tentu maido. Kadang-kadang gak maido pun dikira maido. Karena sudah negatif thinking. Kepahitan. Panas hati. Betul gak? Ini saya gak ngomong ke orang siapa. Koreksi diri kita. Saat kita marah terkendali enggak? Boleh marah. Kadang kita perlu marah, perlu menegur. Tapi ingat, terkendali. Manusia itu kan masih hidup di dunia ya, kita bisa marah. Tapi terkendali. Di sini apa? Kendali kita tuh siapa? Ya Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam baca firman, memuji Tuhan. Baca firman sama memuji Tuhan saya lebih senang pertama baca firman ya Bapak Ibu. Memang pujian tuh bisa kuasa, tapi dikatakan kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, semua rata-rata ngomong firmannya. Pujian tuh bisa dihitung jari. Udah maksud saya. Bolehlah saya seneng nih, di sini kan musiknya luar biasa. Oke, bagus. Aku udah muji Tuhan kok, tapi aku gak pernah baca firman. Tong kosong berbunyi nyaring namanya ya. Maaf saya gak mau menyebutkan kata-kata itu, nanti perkataan kotor jadinya ya. Gitu ya, maksud saya. Jadi tetap utamakan firman Allah dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari. Jujur aja ya Bapak Ibu, saya tuh setiap pagi. Pastor kan kemarin sharing firman, sarapan pagi. Pagi itu juga prinsip hidup saya sejak muda. Pokoknya saya bangun tidur saya harus baca firman atau paling tidak doa dulu baca firman. Kok Pak Robert mungkin tahu, sampai saya bilang, kok kakimu jangan nendang aku ya. Nanti kena, soalnya saya kan doakan sujud gini nih di ranjang. Kadang-kadang Pak Robert kan masih tidur. Jedet, jangan nendang aku ya, nanti kena aku nih, aku baru doa. Saya selalu bilang gitu. Bener, jadi setiap saya tuh karena sudah, ya mungkin jangan hati-hati, jangan rutinitas juga ya. Baca firman setiap pagi, nek ndak baca tuh rasanya kayak ono sing ilang ngono lho. Aduh kok kayak ngene ya Tuhan. Piye yo? Kok gak pas gitu. Makanya waktu kemarin oh iya saya ingat dulu waktu muda pun sering mana tuh datangnya pagi hari. Jangan kalah sama orang Molsi loh. Molsi kalau dibalik ya tahu ya. Orang Molsi itu 5 waktu kadang-kadang saya kemarin sempat jalan-jalan sama Eta, anak ker saya. Jadi saya mau jalan-jalan pagi. Saya waktu nunggu Eta itu ada tetangga saya tuh pagi-pagi udah keluar jam 4:30. Bu kok pagi banget tuh Bu bangunnya. Saya bangun tapi saya gak keluar. Kalau ibu-ibu ini tuh keluar, nganu sampah. Wah ya namanya ibu-ibu di daerah tuh rajin-rajin ya menurut saya hebat itu. Iya dok saya sholat gitu. Waduh, wong Bani Kedarne Bayot aja sholat pagi-pagi. Mosok kene kalah, pagi-pagi masih ngelekar. Kadang-kadang sebelum kerau-kerau, wah setelah tiki, ayo nang kerja, mandi cepet-cepet apa, nggak sempat doa. Ya itu ya, ini kok jadi kemana-mana maaf ya. Nah yang ketiga, mencuri dan hidup tidak jujur. Mencuri hak orang lain, mencuri, ya saya sih nggak tahu ya di sini mencuri uang enggak lah ya, hidup tidak jujur. Ya pokoknya kalau kita hidup mencuri ini mendukakan Roh Kudus. Hati-hati mungkin ada yang namanya kleptomania. Kleptomania itu kan kelainan jiwa yang dia tuh mencuri tapi dia nggak sadar. Ya itu beda perkara. Tapi sebenarnya kleptomania pun bisa diobati Bapak Ibu. Ya kita kan bukan orang kleptomania ya. Jadi kita harus sadar bahwa mencuri itu salah. Mencuri waktunya Tuhan. Apa? Datang ke gereja telat. Nah itu ya mencuri waktunya Tuhan. Ya saya juga pernah ya. Semua pernah di sini pasti. Yuk belajar mulai kalau bisa ibadah ya datang sebelumnya.
Jangan cuma yang tim doa lah. Kalau tim doa sih kayaknya wajib kita harus berangkat sebelumnya. Kayak gitu ya. Dan hidup tidak jujur. Hidup tidak jujur ya kalian yang koreksi masing-masing lah tahu apa sih tidak jujur kayak gimana. Ada hal yang sepele yang masa nggak jujur. Contoh, kamu sudah sampai mana kok? Aku udah sampai sini. Padahal ternyata misalnya masih di ujungnya getas ngomongnya udah sampai alun-alun. Nah itu ya bohong kecil loh badan. Dosa kecil besar sama ya Bapak Ibu ya. Itu belajar sih. Kalau kita hidup jujur dan tidak suka mencuri, nanti sekeliling kita pun akan merasakan, oh iya orang ini hidupnya jujur. Isa mempengaruhi kok, beneran. Lanjut, yang ketiga, perkataan kotor dan tidak membangun. Lah ini yang paling kadang-kadang paling sering. Ya, misoh, apalagi bapak-bapak. Ini bapak-bapak kan enggak suka misoh ya bapak-bapak di sini ya. Yang muda-muda yang cowok juga enggak suka misoh ya, jangan ya Dik ya, gitu ya. Perkataan kotor dan tidak membangun. Nah ini hati-hati, tadi dikatakan bahwa perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada dikatakan ayat yang lain mengatakan bahwa perkataan yang lembut itu membuat hati kita tuh lebih tenang ya, kayak gitu ya. Ya ini ya dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus sebetulnya ini banyak kalau mendukakan Roh Kudus. Tapi ini salah satu konteks di Efesus 4 ini Bapak Ibu. Kalau mau nanti yang lainnya mungkin dibahas nanti hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Tentang Roh Kudus lebih dalam, saya soalnya tidak terlalu dalam ini ya. Yuk kita lanjut. John MacArthur mengatakan orang Kristen tidak bisa hidup dalam kebiasaan dosa dan berpikir bahwa itu tidak akan mendukakan Roh Kudus. Nah, gak bisa loh kita orang Kristen kayak gitu ya. Maksudnya kamu hidup dalam dosa, kamu ngerasa oh wes biasa ya. Lanjut. Dosa dalam hidup orang percaya, di R.C. Sproul mengatakan orang percaya yang terus-menerus hidup dalam dosa akan kehilangan apa? Damai sejahtera, bukan kehilangan uang ya Bapak Ibu ya. Dosa akan kehilangan damai sejahtera, sukacita rohani dan merasakan disiplin Tuhan. Saya baca di sarapan paginya Bu Rita Wahyu, Roh Kudus bisa mendisiplinkan kita loh. Hati-hati loh. Aduh ayatnya itu saya baca mungkin terlalu banyak ya kalau kita bahas di sini. Itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu nanti yang akan menegur kita sendiri Bapak Ibu. Ya karena Allah kita tuh sayang sama kita, bener enggak? Jangan sampai lo ditegur Allah. Nek ditegur Allah ki medeni menurutku. Ya enggak? Meskipun keselamatan kita enggak hilang, dosa tetap membawa konsekuensi rohani. Dan bisa menghancurkan hubungan intim dengan Allah. Yang saya bilang, mungkin secara karirmu kamu naik, secara hidupmu uangmu tambah kaya. Roh Kudus tidak ada di hidupmu. Kalau kamu mendukakan dia terus. Mau kayak gitu? Ada yang mengatakan lebih baik apa ya Mbak Tuhan siapa tuh? Lebih baik saya miskin tapi roh Allah ada dalam hidupku. Kitab Tuhan Yesus waktu pencobaan 40 hari di padang gurun tuh diberikan seluruh Yerusalem kota yang hebat. Tapi dia enggak mau. Karena apa? Ada Roh Kudus ya. Kalau itu Yesus pasti suci ya. Next. Lah apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang pertama pasti hidup dalam kekudusan. Bukan hidup dalam kekudus, bukan ke kota kudus ya. Kayak sekarang Wendy ini di Kudus ya. Tapi hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, menyadari kehadiran Roh Kudus. Sama seperti gadget kita. Kalau kita sudah dibaptis oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sudah melekat dalam hidup kita, hati kita. Kita kalau misalnya orang zaman sekarang tuh kalau nggak megang gadget sehari aja atau katakanlah berapa menit itu rasanya kayak sudah ada yang hilang. Tapi saya maksudnya bukan merendahkan Roh Kudus untuk sama seperti gadget, enggak ya, dalam arti Roh Kudus tuh nempel di hidup kita gitu loh. Ngerti enggak? Jadi Roh Kudus sadar bahwa Roh Kudus itu ada. Setelah kamu dibaptis, Roh Kudus itu ada di dalam hatimu masing-masing gitu loh. Yang ketiga, menjaga persekutuan dengan Allah. Bagaimana menjaga persekutuan dengan Allah? Yang pertama, Roh Kudus itu kan roh ya.
Dikatakan firman itu adalah roh Allah. Jadi ya harus baca firman Tuhan. Kalau nggak pernah buka Alkitab tuh pada nek terjemahan Indonesia tuh masih sangat terjemahannya tuh masih sederhana. Belum nanti nek baca Ibrani, Yunani, walah mumet. Inggris saja menurut kalau dari yang itu masih sederhana, apalagi baca Ibrani. Terjemahannya tuh lebih ngeri, lebih bagus Bapak Ibu. Ya, yang bahasa aslinya ya. Lah boro-boro baca Alkitab Indonesia Inggris, wong saya males. Bu, apalagi mau Ibrani ya, wes udahlah, enggak usah nonton yang Ibrani Yunani gitu, nontonnya yang apa gitu ya, enggak usah belajar gitulah, belajar Alkitab Indonesia belum bener gitu loh, ya. Yuk kita mau sama-sama, saya tidak mengatakan saya sempurna ini untuk saya sendiri, karena saya belajar ini karena saya ingin tahu apa tuh Roh Kudus itu seperti apa kayak gitu, tapi Tuhan akan memberikan interpretasinya. Dia adalah subjek dalam hidup kita. Dia yang menginterpretasikan dirinya sendiri melalui kita masing-masing. Saya hanya alat untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus yang bekerja ke ibu-ibu dan bapak-bapak saudara masing-masing. Ya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita ngomong, Roh Kudus bentuk hatiku, ubah hatiku. Sama seperti pujian ini sangat memberkati saya. Kita nyanyikan lagu ini, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita serahkan hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati kita, hanya Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Semua katakan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Saat ini tetap di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya mau setiap kita angkat tangan di atas, kita tutup mata. Saya tidak tahu, mungkin ada dosa-dosa yang membelenggu dalam hidup kita. Roh iri hati, dengki, mungkin kemalasan, kepahitan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, karena yang tahu isi hati kita hanya Tuhan sendiri. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengatakan secara lembut, tidak perlu didengar sampai kanan kiri termasuk pasangan. Katakan yang kau ingin katakan. Roh Kudus, hadirlah dalam hidupku. Saya mau membuka hatiku untuk Engkau Roh Kudus. Ampuni saya, mungkin dosanya ini sebutkan Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Saya akan berikan waktu sebentar sambil pemusik dan WL menyanyikan lagu ini. Kita tetap fokus kepada Allah kita. Kita fokus pada diri kita Bapak Ibu, fokus ke Tuhan. Kita ngomong apa yang kita lakukan dosa selama ini, ampuni aku Tuhan. Roh Kudus, ubahkan hatiku. Thank you Lord, terima kasih Yesus. Semua katakan, Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
Kudus yang bekerja melalui setiap kami, bukan suatu kebetulan Tuhan, kami percaya adalah rencana-Mu yang indah untuk setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau masih menegur kami Tuhan melalui firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami jauh dari Engkau, kadang sering melakukan dosa-dosa sesuai pikiran kami, perbuatan kami mungkin yang tidak dilihat orang. Tampaknya kami rohani di depan orang, tapi hidup kami jauh dari Engkau, penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, Kau yang menyucikan, menguduskan kami ya Roh Kudus. Kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Meteraikan apa yang sudah kami dengar ya Bapa, dan bahkan Engkau sendiri yang menjadi meterai, memeteraikan kami menjelang hari penghakiman. Itulah Roh-Mu ada pada kami. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu dalam berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, terlebih lagi dalam berkat pelayanan. Kami hendak mengimpun persembahan sebagai tanda syukur dan penyembahan kami kepada Engkau. Kuduskan, sucikan apa yang kami himpun untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Ku sembah syahadat 12. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, ini anak-anak-Mu, Engkau tilik seluruhnya. Kami hendak menyapa Engkau, orang tua kami, Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau yang Maha Kuasa, Pencipta penebus kami. Saudara, dicurahkanlah berkat anugerah sejahtera, penyertaan, kekuatan, kesentosaan, kesuburan, kemenangan dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pemeteraian oleh Roh Kudus di hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang percaya berseru bersama,